Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rashid dari Prodi MSDMA 3A. Kali ini saya akan membahas tentang asas-asas pemerintahan. Yang pertama ada sentralisasi, yang kedua desentralisasi, yang ketiga dekonsentrasi, dan yang keempat tugas pembantuan. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kelebihan asas sentralisasi: yang pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan. Kedua, keseragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang ketiga, keseragaman pola pembudayaan masyarakat. Kekurangan asas sentralisasi: yang pertama, kebijakan dan keputusan pemerintahan daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Yang kedua, kualitas manusia yang robotik, tanpa inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, melahirkan suatu pemerintahan yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Contoh asas sentralisasi: yang pertama, bagian lembaga keamanan negara seperti TNI melindungi NKRI dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan laut. Contoh yang kedua, Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Kelebihan asas desentralisasi: yang pertama, struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah. Kekurangan asas desentralisasi: yang pertama, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. Dan yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Pemilihan wewenang administrasi dari suatu pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi, dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Kelebihan asas dekonsentrasi: yang pertama, secara politik, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintahan dengan rakyat. Yang ketiga, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintahan pusat atau nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas tersebut disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tujuan yang pertama, lebih meningkatkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Yang kedua, memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Sekian pembahasan dari saya tentang asas-asas pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.